hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan yang dikehendaki supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami masih ingin mengajak meneliti mengenai saksi-saksi iman. Ya, di Ibrani pasal 11 itu dikisahkan ada banyak nama yang menyangkut saksi-saksi iman. Nah, mari kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30, firman Tuhan berkata, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya." Nah, ini kita dihadapkan sekarang kepada runtuhnya tembok Yeriko. Saudara, kalau berbicara mengenai itu runtuhnya tembok Yeriko, berarti ini pada zaman Yosua memimpin umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan sedang berhadapan dengan orang-orang di kota Yeriko yang bermusuhan dengan mereka. Maka ini cara berperang yang aneh, saudara. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan supaya umat pilihan Tuhan, para prajurit, disertai para imam dengan mengusung tabut perjanjian mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka diperintahkan untuk meniup sangkakala panjang, meniup nafiri panjang dan bersorak. Maka mereka akan bisa mengalahkan kota Yeriko. Nah, ini pertanyaannya, mereka itu sedang berperang tapi kok malah disuruh berputar-putar mengelilingi kota itu, ini sebaiknya dilakukan atau enggak? Itu loh. Nah, disinilah iman berperan. Mereka percaya dan melakukan hal itu, dan ternyata berhasil, saudara. Tembok Yeriko runtuh. Dan kalau kita berbicara mengenai tembok kota Yeriko itu, jangan membayangkan bahwa tembok itu tipis. Bukan begitu, saudara. Tembok itu tebal. Karena nanti di atas tembok itu bisa didirikan rumah yang untuk tempat tinggal Rahab, wanita yang membantu
umat pilihan Tuhan itu kan. Ya, saudara membaca di kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 21. Nah, jadi ketika pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu, dan mereka pada hari itu membunyikan nafiri yang panjang, sangkakala yang panjang, kemudian bersorak, maka tembok Yeriko runtuh dan kota Yeriko dapat dikalahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana umat pilihan Tuhan ini, Yosua dan seluruh orang-orang yang dipimpinnya ini, saudara sekalian, mau dan mampu percaya kepada cara yang aneh ini, saudara. Nah, ini tidak bisa lepas dari Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Itu yang menyatakan bahwa Tuhan berjanji akan menyerahkan kota itu kepada mereka. Nah, ini loh saudara ya. Jadi ada dua hal penting yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bahwa Yosua dan umat pilihan Tuhan itu sudah terbiasa dengan Tuhan. Mereka itu orang-orang dekat Tuhan. Sehingga apapun yang difirmankan oleh Tuhan itu mereka percaya bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Dan kalau mereka melakukan, mereka berhasil. Nah, ini dulu. Jadi orang-orang yang punya iman itu hanya orang yang dekat Tuhan, saudara. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa mempunyai iman dan bisa melihat hal-hal besar seperti ini. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa ada janji kota itu diserahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang kalau menurut saya banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Kita itu berusaha beriman, tapi tidak mencari tahu bahwa iman kita itu sebetulnya menjadi perkenan Tuhan atau enggak. Contohnya begini. Seseorang yang berusaha beriman. Jadi berbeda dengan orang yang menerima iman dari Tuhan. Iman itu juga pemberian, saudara ya. Atau mengimani. Saya kok tidak pas menggunakan istilah mengimani gitu ya. Kalau mengimani itu memaksa-maksakan iman. Iman itu bukan dipaksakan. Iman itu pemberian Tuhan kok. Iman itu anugerah. Dan iman itu, percaya itu ya memang tidak bisa dipaksa, gitu. Tidak bisa memaksa-maksakan diri percaya, nah gitu. Nah, kalau seseorang mengimani mau menjadi pegawai negeri, lalu dia dengan cara mengimani itu berusaha sekuat tenaga menjadi pegawai negeri. Nah, itu berbeda dengan kalau seseorang sudah menerima dari Tuhan bahwa dia dijanjikan akan menjadi pegawai negeri. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau menurut saya, kewajiban kita sekarang untuk mencari kehendak Tuhan itu. Mencari dulu kehendak Tuhan. Kalau untuk mencari kehendak Tuhan, perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau perlu dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kalau sudah tahu persis bahwa Tuhan menghendaki, baru kita bertindak sesuai dengan arahan Tuhan dan berhasil. Seperti umat Tuhan lakukan ini. Ini sepertinya sepele tetapi hal yang penting, saudara ya. Jadi supaya kita memiliki iman sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi ada dua hal, yaitu karena umat Tuhan itu orang dekat Tuhan, orangnya Tuhan, saya pakai istilah semacam itu. Dan mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang penting ya. Kita semestinya meneladani dalam menggunakan iman kita sekarang ini, supaya kita melihat pertolongan dan hal Tuhan yang besar atas kita. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini dalam mencermati saksi-saksi iman, khususnya kisah mengenai Yosua dan umat pilihan Tuhan dalam menaklukkan kota Yeriko, nilainya begini. Ditekankan dalam mencermati saksi-saksi iman ini, yang berhasil adalah yang beriman. Sedangkan iman didapat dari kedekatan dengan Tuhan. Saya ulangi, ditekankan dalam mencermati saksi-saksi iman ini, yang berhasil adalah yang beriman. Sedangkan iman didapat dari
kedekatan dengan Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Ada banyak saudara yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.